semua, perkenalkan nama saya Rizka Bunga Elvira Bailaen, mahasiswa semester 2 kelas C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2407010085. Saat ini saya akan membuat video mengenai materi imunologi untuk memenuhi nilai UTS Biomedik. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama membahas mengenai pengertian imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun pada tubuh seseorang, serta respon sistem imun terhadap agen penginfeksi, baik itu virus, bakteri, jamur, maupun protozoa lain. Ilmu ini sangat penting dalam dunia kesehatan karena memahami bagaimana tubuh melindungi diri dari penyakit, dapat membantu dalam pengobatan, dan mencegah berbagai infeksi. Selanjutnya masuk ke pengertian sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh manusia terhadap substansi asing, baik yang berasal dari dalam tubuh maupun juga dari luar tubuh, yang dapat mengancam kesehatan kita. Sistem imun dapat bekerja dengan cara mengenali, menyerang, dan juga menghancurkan zat-zat asing yang dapat menyebabkan penyakit. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa langsung lihat pada video ilustrasi berikut ini. Tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sistem pertahanannya yang dapat diandalkan. Yap, betul sekali. Sistem imun kita, suatu sistem pertahanan yang menangkal infeksi dan penjajah dari luar tubuh, bekerja tanpa henti untuk memastikan kesehatan kita tidak terganggu. Tanpa mereka, nyawa kita akan selalu terancam di saat terpapar sesuatu yang asing. Ini membahas tentang komponen-komponen yang berperan dalam sistem imun. Yang pertama ada komponen pertahanan fisik, yaitu terdiri dari kulit, membran mukosa, selaput lendir, yang membentuk penghalang fisik yang dapat menghentikan masuknya kuman. Gerakan-gerakan tertentu di dalam tubuh seperti gerakan rambut atau silia di paru-paru atau gerakan otot-otot usus menghentikan kuman untuk menetap. Sambungan sel-sel yang rapat di pembuluh darah juga membantu menghalangi mikroba untuk mendapatkan akses ke aliran darah. Yang kedua itu adalah komponen pertahanan biologis yang terdiri dari sel darah putih atau leukosit berperan dalam mengenali dan menyerang antigen. Yang berikutnya itu ada antibodi yang merupakan protein yang menempel pada antigen dan menghancurkan zat-zat asing yang masuk. Dan yang terakhir ada sitokin yang berfungsi untuk menangkal efek samping dari peradangan dengan menyembuhkan kerusakan pada jaringan. Ketiga adalah pertahanan kimiawi. Pertahanan kimiawi terdapat dalam enzim di air mata, air liur, dan juga lendir yang memecah permukaan bakteri. Selain itu juga ada asam dalam keringat dan juga dalam lambung yang dapat membunuh patogen seluler. Ini adalah cara kerja sistem imun yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah mendeteksi mikroorganisme asing, di mana pertama-tama sel imun mulai mengenali patogen melalui molekul spesifik yang ada pada permukaannya. Yang kedua adalah mengaktifkan sel darah putih, di mana ketika patogen terdeteksi, sistem imun akan mengaktifkan sel darah putih yang menyerang mikroorganisme tersebut. Dan yang ketiga adalah menghancurkan mikroorganisme atau menghasilkan antibodi, di mana sel imun menghancurkan patogen dengan cara langsung atau melalui produksi antibodi yang akan menetralisir infeksi. Yang berikutnya adalah fungsi sistem imun. Yang pertama, menetralisir zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan juga mikroorganisme lainnya. Yang kedua adalah memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat infeksi atau cedera sehingga tubuh dapat pulih lebih cepat. Dan yang ketiga adalah melindungi tubuh dari serangan patogen berbahaya agar kita tetap sehat dan tidak mudah untuk jatuh sakit. Selanjutnya mengenai imunitas tubuh. Imunitas tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan mikroorganisme berbahaya. Setelah kita mengenali tentang sistem imun, lalu apa saja sih jenis-jenis imunitas? Yang pertama itu ada imunitas alami, di mana imunitas ini diperoleh sejak lahir dan bekerja secara otomatis untuk melindungi tubuh dari infeksi. Dan yang kedua adalah imunitas yang diperoleh atau didapatkan, di mana dia bisa bersifat aktif atau pasif, misalnya melalui vaksinasi atau paparan terhadap patogen. Imunitas aktif terjadi saat tubuh kita sendiri memproduksi antibodi setelah infeksi atau vaksinasi. Sedangkan imunitas pasif diperoleh dari sumber luar seperti ASI atau suntikan imunoglobulin. Adapun jenis-jenis kelainan pada sistem imun, yang pertama itu adalah alergi.
Alergi itu adalah respon imun berlebihan terhadap zat tertentu seperti serbuk sari, debu, atau makanan tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh. Yang kedua adalah HIV/AIDS, di mana HIV/AIDS ini menyerang sel limfosit sehingga melemahkan sistem imun dan membuat tubuh rentan terhadap infeksi lainnya. Yang ketiga adalah penyakit autoimun, di mana penyakit ini menyerang sistem imun dari tubuh itu sendiri. Misalnya penyakit lupus atau rheumatoid arthritis. Penyakit ini disebabkan oleh kesalahan sistem imun dalam mengenali sel tubuh sebagai ancaman. Dikarenakan sistem imun penting bagi tubuh, kita harus mengetahui pentingnya gaya hidup sehat. Untuk menjaga sistem imun tetap optimal, kita harus menerapkan beberapa gaya hidup sehat berikut ini. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang, di mana makanan kaya vitamin dan mineral dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, terutama yang mengandung vitamin C, D, dan juga zinc. Yang kedua adalah berolahraga secara rutin, di mana aktivitas fisik membantu meningkatkan sirkulasi darah dan produksi sel imun, serta memperkuat daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Istirahat yang cukup membantu tubuh dalam memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperkuat sistem imun. Setelah penjelasan mengenai materi imunologi dan juga sistem pertahanan tubuh. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetap jaga kesehatan.